Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube saya, Lisa Safitri. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang mata kuliah biologi sel dan molekuler. Untuk mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa di program studi farmasi S1 di Universitas Kediri. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan 14 kali pertemuan. Jadi untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang pendahuluan dari mata kuliah biologi sel dan molekuler. Capaian pembelajaran lulusan program studinya itu apa saja? Jadi di sini ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yaitu mampu menguasai teori, metode, dan aplikasi ilmu dan teknologi farmasi, konsep dan aplikasi ilmu biomedik, konsep farmakoterapi, serta prinsip epidemiologi pengobatan berbasis bukti dan farmakoekonomi. Untuk yang kedua adalah kompetensi umum, yaitu mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Untuk kompetensi khususnya ini ada 3 poin. Yang pertama adalah menunjukkan penguasaan iptek, kemampuan riset, dan kemampuan pengembangan diri. Untuk poin yang kedua yaitu mampu menerapkan konsep teoritis ilmu dan teknologi kefarmasian dalam riset bidang kefarmasian. Untuk poin yang ketiga adalah mampu mengikuti perkembangan iptek dan meningkatkan penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan diri secara berkelanjutan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami struktur sel, fungsi-fungsi dari organel, serta proses-proses biologi yang berlangsung pada setiap bagian sel. Di samping itu, melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami dasar-dasar ekspresi gen, serta fungsi plasmid di dalam perekayasaan produk-produk rekombinan dalam dunia farmasi. Untuk deskripsi singkat mata kuliahnya, mata kuliah biologi sel ini didesain untuk mengantar mahasiswa memahami pokok-pokok bahasan tentang sejarah perkembangan teori sel, organisasi sel, dan protein sebagai salah satu makromolekul penyusun sel. Di dalam mata kuliah ini juga dibahas proses-proses biologi tentang siklus sel dan komponen materi genetik, replikasi, translasi, dan mutasi, serta teknologi DNA. Untuk materinya itu apa saja? Jadi di sini ada 13 materi yang harus dikuasai oleh mahasiswa jika menempuh mata kuliah biologi sel dan molekuler. Yang pertama, perbedaan sel prokariot dan sel eukariot. Yang kedua, komponen sitoplasmik. Materi ketiga yaitu tentang selaput plasma. Nomor 4 tentang organela pembangkit tenaga. Poin kelima tentang sistem selaput sitoplasmik. Yang keenam adalah mengenai siklus sel. Nomor 7 tentang komponen materi genetik. Selanjutnya aliran materi genetik. Kemudian replikasi DNA, transkripsi DNA, translasi DNA, mutasi DNA, yang terakhir adalah teknologi DNA. Untuk pedoman penilaian yang saya gunakan untuk mata kuliah biologi sel dan molekuler ini itu ada 6 aspek. Yang pertama adalah kriteria sikap dengan persentasenya itu 10%. Yang kedua adalah presensi sebanyak 10%. Tugasnya 20%, presentasi. Nanti ada tugas presentasi dari mahasiswa, jadi tidak saya saja yang aktif, tapi mahasiswa juga harus aktif dalam presentasi. Jadi itu nanti diambil nilai dengan bobot 10%. Terus yang kelima adalah keaktifan sebanyak 10%, dan poin yang paling besar adalah UAS. Itu 40%. Jadi nanti totalnya adalah 100%.
Sekian untuk pendahuluan atau kontrak kuliah dari mata kuliah biologi sel dan molekuler. Jika ada keberatan atau ada tambahan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like, di subscribe, biar tahu materi-materi selanjutnya seperti apa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.